Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan malam Sabda Bina Umat Minggu ke-25 sesudah Pentakosta, Sabtu 20 November 2021. Tetaplah menjadi terang Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal 34 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya hari demi hari. Amin. Dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan perubahan. Perubahan sesungguhnya adalah fakta yang tidak dapat dihindari dari kehidupan. Artinya, semua orang pasti akan menghadapi fase perubahan dalam hidupnya. Perubahan bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, atau malah sebaliknya. Perubahan juga terjadi dalam diri Musa. Sesuai perintah Tuhan, Musa menemui dan bercakap dengan Tuhan di atas gunung Sinai. Musa dengan penuh hormat, khusyuk berada di hadapan Tuhan, mendengar dan menulis firman yang disampaikannya pada loh batu. Bagi Musa, berada di hadapan Tuhan dan mendengar firman-Nya adalah saat yang menyenangkan dan penuh energi. Hal ini dibuktikannya dengan selama 40 hari 40 malam
tanpa makan, tanpa lelah, dan tanpa bosan. Musa berada di hadapan Tuhan mendengarkan firman-Nya. Pengalaman Musa ini menunjukkan betapa menyenangkan saat berada di hadapan Tuhan dan betapa berharga firman-Nya. Bagaimana dengan saudara? Adakah perasaan itu kita rasakan saat datang beribadah kepadanya? Musa tidak hanya mengalami saat yang menyenangkan ketika bertemu dengan Tuhan, namun sebagai pengantara antara Tuhan dan Israel, Musa mengalami satu perubahan yang dia sendiri tidak sadari. Harun dan orang-orang Israel melihat wajah Musa bercahaya setelah turun dari Gunung Sinai. Setiap kali Musa menghadap Tuhan di kemah pertemuan, wajahnya bercahaya. Kemuliaan Tuhan yang ditampakkan. Jika dalam hidup ini kita dekat dengan Tuhan, maka semakin tampak kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Artinya, kehadiran kita menjadi terang bagi kemuliaan-Nya. Seperti Musa, Tuhan menghendaki agar melalui hidup kita yang telah dibaharui, orang-orang lain mengenal dan menyembah-Nya. Agar dapat bercahaya, maka kita dipanggil untuk selalu dekat pada Tuhan dan mendengar firman-Nya dengan penuh hormat. Demikianlah perenungan firman pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami rindu untuk selalu dekat padamu dan mendengarkan firman-Mu dengan penuh hormat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.